Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita yang ada di sini tetap ada di dalam pagar perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai bacaan firman Tuhan hari ini, saya rindu mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami terus memohon belas kasihan-Mu untuk Engkau menaruh rema atas hidup kami. Engkau menaruh berkat-berkat baru di dalam hidup kami Tuhan, sehingga berkat firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan renungan hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan bacaan Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini yaitu gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan. Sebelum jauh kita membahas nat Alkitab yang kita baca hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Yudas dan Tuhan Yesus. Beberapa tahun Yudas hidupnya itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap suka dukanya Tuhan, saya percaya Yudas pasti tahu. Dan Tuhan Yesus pun dengan murid-muridnya sangat dekat, termasuk dengan Yudas. Karena kedekatan itulah mereka bisa mengenal satu sama lain. Ada kasih di antara mereka. Kemanapun Tuhan Yesus berada, di situ murid-muridnya juga berada. Kalau kita bayangkan hal ini, pasti sangat indah gitu. Keintiman murid-muridnya Tuhan Yesus termasuk Yudas pada saat itu sungguh luar biasa. Dalam suka duka mereka bersama. Nah, itu sepintas ketika kita melihat hubungan antara Tuhan Yesus dan Yudas. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Yudas ini hatinya mulai berubah. Kita tahu posisi Yudas, dia adalah seorang bendahara dalam pelayanannya dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata Yudas ini adalah bendahara yang tidak jujur. Kadang dia suka mengambil uang kas yang dia pegang saat itu. Perubahan Yudas ini sangat terlihat. Yudas ini termasuk orang yang tamak.
Kenapa saya sebut tamak? Karena Yudas rela melakukan apapun termasuk mengkhianati Tuhan Yesus hanya demi mendapatkan uang. Jadi orang yang tamak akan uang tidak hanya Yudas. Di zaman sekarang pun orang yang tamak akan uang pasti segala cara untuk mendapatkan uang itu akan dia tempuh. Entah itu dengan cara yang kotor sekalipun. Nah, inilah ciri-ciri orang yang kasihnya kepada Tuhan dipertanyakan. Kadang kita juga melihat orang-orang yang sekalipun dia kenal Tuhan, mungkin karena kebutuhan mendesak, atau mungkin karena inginnya dia sukses, inginnya dia kaya, inginnya dia punya banyak uang, akhirnya segala cara dia tempuh, termasuk jalan yang dilarang Tuhan sekalipun, dengan melibatkan kuasa-kuasa iblis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas ini orang yang benar-benar cinta uang. Dan itu sangat terbukti gitu. Karena Yudas itu memiliki banyak keinginan-keinginan daging. Akhirnya apa? Dia rela menjual Tuhannya sendiri. Dan kalau kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Nah, kita melihat akhir dari Yudas sangat menyedihkan. Penyesalannya itu dia bawa sampai dia mati. Dia sangat-sangat menyesal. Sampai-sampai dia sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Jadi itulah akhir dari cerita tentang sosok Yudas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan Yudas terhadap Tuhan Yesus, tidak salah jika kita berpikir untuk mempertanyakan kasih Yudas kepada Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mungkin awal-awalnya Yudas memang mengasihi Tuhan, tetapi berjalan dengan seiringnya waktu, kasih di dalam diri Yudas itu mulai luntur. Gaya hidupnya dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu mulai berbeda. Sangat disayangkan apa yang dialami oleh Yudas. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Yudas ini. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan adalah orang ini akan selalu bisa menghargai sesama manusia. Ketika Yudas mulai membuka celah untuk si iblis bebas mengendalikan hidupnya, Yudas tidak bisa lagi berpikir dengan baik, tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Entah apa yang ada di pikiran Yudas pada saat itu terhadap keputusannya untuk menjual Tuhan Yesus. Ketika Yudas mulai dikuasai dengan segala keinginan-keinginan secara daging, Yudas tidak lagi bisa menghargai Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai gurunya yang setiap hari selalu bersama dengan dia. Nah, hari ini kita mau belajar untuk bisa menghargai sesama. Tidak seperti Yudas, sekalipun dia sudah lama ikut Tuhan Yesus, dia tidak pernah bisa menghargai Tuhan. Jika kita pikir, kadang-kadang kita juga sering menemui Yudas-Yudas di zaman ini. Orang yang punya tipe seperti Yudas, mungkin dia akan berpikir seperti ini. Yang penting aku untung, mengorbankan orang lain tidak masalah. Ketika seseorang berpikir seperti ini, dia tidak lagi bisa menghargai sesama. Dia tidak bisa lagi hidup untuk bisa menghargai orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu siapa diri kita, apa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar tahu tentang hal ini, saya percaya kita akan dapat menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Tidak seperti Yudas. Yudas tidak bisa menghargai gurunya sendiri. Yudas tidak bisa menghargai murid-murid yang lain.
Dia tidak berpikir panjang tentang apa yang dia kerjakan. Yang penting pada saat itu dia untung. Tapi mari hari ini kita mau belajar untuk bisa menghargai orang lain. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain, maka kasihnya kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Tetapi orang yang bisa menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain dengan baik, dengan penuh kasih, orang yang seperti ini benar-benar mencerminkan bahwa orang ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Orang yang bisa menghargai orang lain, dia akan bisa hidup dengan penuh damai sejahtera. Orang yang bisa menghargai orang lain berarti dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan sangat baik. Kisah tentang Yudas ini bisa kita jadikan pelajaran. Pentingnya kita bisa menghargai orang lain. Yang kedua, gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan, selain dia bisa menghargai orang lain, dalam hal mengambil keputusan, orang yang mengasihi Tuhan akan sangat berhati-hati dan tentunya melibatkan Tuhan. Di nats ini dikatakan bahwa Yudas akhirnya sadar tentang keputusannya menjual Tuhan Yesus itu adalah salah. Yudas tidak pernah berpikir dampak ke depannya terhadap keputusannya yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Bahkan sampai mati Yudas membawa penyesalan. Dan akhir hidup Yudas karena penyesalannya itu luar biasa, sampai-sampai dia mati dengan cara bunuh diri. Orang yang mati dengan cara bunuh diri ini termasuk bukanlah cara yang baik, karena hidup mati kita itu yang menentukan adalah Tuhan. Secara psikologi mungkin saat itu Yudas benar-benar tertekan. Dia telah salah mengambil keputusan, dia telah salah melangkah. Maka dari itu hari ini kita juga akan belajar ketika kita mengambil keputusan bahwa setiap keputusan kita itu di dalam doa. Jangan kita mengambil keputusan ketika hati kita itu sedang senang. Di Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang yang sedang senang hatinya, dia akan mengambil keputusan yang salah. Seperti halnya salah satu contoh yang bisa saya contohkan di sini adalah Raja Herodes. Ketika dia senang hatinya, dia menjanjikan kepada anaknya semua yang dia minta akan dia berikan. Akhirnya apa yang dia minta? Apa yang anak ini minta? Oleh hasutan ibunya, anak ini minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itu menyesal sekali dengan keputusannya. Tapi bagaimana lagi? Dia sudah tidak bisa mencabut keputusannya itu. Sama halnya dengan Yudas. Mungkin pada saat itu Yudas tidak dalam kondisi hatinya senang. Mungkin dalam kondisi dia sedang dikuasai dengan keinginan-keinginan dagingnya. Yang penting pada saat itu Yudas dapat uang. Akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat-sangat keliru, yaitu dengan cara menjual gurunya sendiri, menjual Tuhannya sendiri. Dan Yudas tidak pernah berpikir bahwa keputusannya itu nanti tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan banyak orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya selalu menjaga keintimannya dengan Tuhan, kasih orang ini akan terlihat. Orang yang mengasihi Tuhan, orang ini akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Orang yang mengasihi Tuhan, salah satu ciri yang bisa kita lihat, orang ini akan selalu bisa menghargai orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan dalam mengambil keputusan, dia akan selalu berhati-hati. Dan kehati-hatiannya ini dia bawa di dalam doa. Orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam banyak hal di dalam hidupnya, termasuk ketika orang ini akan mengambil keputusan-keputusan yang terpenting dalam hidupnya, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong orang ini. Tetapi ketika orang ini tidak mau melibatkan Tuhan, dia tidak akan bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan yang menuntun hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar dari kekeliruan yang telah dikerjakan Yudas. Kita belajar benar-benar mengasihi Tuhan dengan memiliki gaya hidup yang berbeda. Di antaranya adalah kita belajar untuk bisa mengasihi sesama. Kita belajar untuk bisa menghargai sesama. Karena itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, dia memiliki gaya hidup yang berbeda, yaitu orang ini akan selalu bertindak hati-hati dan selalu membawa dalam doa dalam setiap keputusannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kepada kami untuk kami tidak salah dalam kami melangkah dan kami mengambil keputusan Tuhan. Apapun yang saat ini mungkin Tuhan dapati di antara kami saat ini sedang bingung untuk memutuskan apa yang harus dia kerjakan. Hari ini saya percaya Tuhan, Engkau yang akan membimbing orang ini Tuhan. Sehingga setiap keputusan orang ini tidak akan pernah salah. Asalkan orang ini benar-benar melibatkan Engkau Tuhan di dalam banyak perkara, di dalam setiap keputusannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Tuhan dapati di antara kami telah salah langkah, salah dalam mengambil keputusan Tuhan. Kami tidak ingin seperti Yudas, hidup dalam penyesalan. Tetapi hari ini ketika Tuhan dapati kami telah salah mengambil keputusan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk Tuhan mengampuni kami. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah rusak sekalipun, apa yang sudah salah sekalipun Tuhan, jika kami serahkan di tangan-Mu dan kami benar-benar memohon belas kasihan-Mu, Engkau mampu mendandani dari yang rusak menjadi yang baik, dari yang tidak baik menjadi yang baik Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk bisa menghargai sesama kami dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang saat ini mungkin bergumul untuk sakit penyakit, mungkin kami sedang bertanya-tanya, kapan waktunya kesembuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang penuh kuasa itu akan mengalir di dalam tubuh setiap yang sakit, sehingga setiap sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan. Akan terima kasih Tuhan, Engkau terus membuka setiap kami yang bergumul, untuk keluarga kami yang mungkin telah berbicara atau banyak hal Tuhan. Hari ini Tuhan terus tambah-tambahi perbendaharaan kata-katanya Tuhan, sehingga orang ini melihat bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus untuk bisa diyakini, Tuhan yang benar-benar nyata, Tuhan yang tidak pernah diam saja, tetapi Engkau Tuhan yang selalu campur tangan bagi setiap orang-orang yang mau melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tetap bersyukur karena sesuatu yang besar yang tidak kami pikirkan akan Tuhan genapi terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan selanjutnya pada hari Senin besok. Tuhan Yesus memberkati.